Salam sehat. Hari ini kita akan mempelajari tentang proses asuhan keperawatan kepada penyakit osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit tulang kronis dan progresif yang ditandai dengan penurunan massa tulang dan deteriorisasi mikroarsitektur jaringan tulang, sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kondisi ini seringkali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, sehingga dijuluki sebagai silent disease hingga terjadi fraktur atau patah tulang yang biasanya menyerang pergelangan tangan, panggul, dan tulang belakang. Osteoporosis lebih banyak terjadi pada wanita, terutama pasca menopause karena massa tulang wanita lebih rendah dibanding pria, asupan kalsium yang lebih sedikit, pengambilan kalsium selama kehamilan dan menyusui, penurunan hormon estrogen saat menopause yang mempercepat reabsorpsi tulang, dan wanita hidup lebih lama sehingga lebih lama terpapar risiko. Faktor risiko lain untuk penyakit ini dapat meliputi usia lanjut, ras Asia atau Kaukasian, berat badan rendah, gaya hidup sedentari atau kurang aktivitas fisik, defisiensi kalsium atau vitamin D, riwayat keluarga osteoporosis, riwayat merokok dan konsumsi alkohol berlebihan, defisiensi hormon estrogen pada wanita dan testosteron pada pria, serta penggunaan obat jangka panjang seperti kortikosteroid, kemoterapi, dan antikonvulsan jangka panjang. Manifestasi klinis dari penyakit osteoporosis ini adalah penurunan tinggi badan secara bertahap, postur bungkuk atau kifosis, nyeri punggung kronis akibat fraktur kompresi vertebra atau tulang belakang, fraktur akibat trauma jaringan atau bahkan tanpa trauma, serta penurunan mobilitas dan fungsi fisik. Diagnosis osteoporosis ditegakkan dengan pemeriksaan bone mineral density test menggunakan dual energi X-ray absorptiometry, pemeriksaan laboratorium untuk kadar kalsium, vitamin D, dan hormon, serta ronsen tulang untuk melihat fraktur atau perubahan struktur tulang. Perawat berperan penting dalam mengidentifikasi pasien dengan risiko osteoporosis, memberikan edukasi tentang pencegahan dan manajemen penyakit, mendorong screening dini pada pasien usia lanjut, menerapkan asuhan keperawatan untuk mencegah komplikasi seperti fraktur, dan banyak sekali peran perawat pada pasien osteoporosis ini. Beberapa diagnosa keperawatan utama beserta intervensi dan rasionalnya dapat berupa diagnosa kekurangan pengetahuan, yaitu kurangnya atau tidak adanya informasi yang dibutuhkan pasien untuk memahami penyakit osteoporosis, komplikasinya, dan regimen terapi. Biasanya pasien akan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap terapi atau screening bone mineral density, pernyataan pasien yang tidak sesuai fakta, dan terjadinya fraktur akibat perilaku yang dapat dicegah. Tujuan intervensi keperawatan untuk diagnosa kekurangan pengetahuan ini bertujuan untuk pasien mampu menjelaskan kembali informasi yang benar tentang osteoporosis dan menerapkan perubahan gaya hidup sesuai anjuran. Intervensi keperawatan yang dapat ditegakkan adalah
mengkaji tingkat pengetahuan dan motivasi belajar pasien untuk menyesuaikan metode edukasi dan menentukan kebutuhan informasi. Perawat dapat memberikan edukasi tentang olahraga kekuatan atau strength training untuk melatih otot dan memperkuat tulang, mencegah fraktur. Ajarkan konsumsi makanan tinggi kalsium seperti susu, keju, brokoli, ikan, dan sereal fortifikasi, serta edukasi tentang pentingnya vitamin D untuk meningkatkan penyerapan kalsium dapat diperoleh dari sinar matahari, susu, dan suplemen vitamin D. Berikan juga informasi tentang komunitas atau grup pendukung untuk meningkatkan kepatuhan melalui dukungan sosial dan berbagai pengalaman. Diagnosa gangguan mobilitas fisik dapat muncul pada penyakit ini. Keterbatasan dalam gerakan fisik karena rasa nyeri, fraktur, atau kelemahan struktur tulang. Biasanya pasien akan menunjukkan rentang gerak menurun, kekuatan otot berkurang, gerakan lambat dan tidak terkoordinasi, serta mengganti gerakan normal dengan kompensasi. Tujuan intervensi ini adalah pasien dapat mempertahankan mobilitas fungsional secara mandiri atau dengan alat bantu. Intervensi keperawatan dapat berupa mengkaji kemampuan aktivitas harian dan fungsi gerak pasien untuk menentukan tingkat kebutuhan bantuan. Dorong juga latihan rentang gerak atau range of motion aktif dan pasif untuk mencegah kontraktur, mempertahankan kekuatan otot. Perawat dapat merujuk pasien ini ke fisioterapis untuk menyusun program latihan yang sesuai dan aman. Bantu pasien dalam aktivitas mandiri secara bertahap untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan diri. Diskusikan perubahan gaya hidup yang mendukung mobilitas, seperti hindari alkohol, rokok, dan gaya hidup pasif. Diagnosa selanjutnya adalah risiko cedera, yaitu peningkatan kemungkinan mengalami cedera fisik karena tulang yang rapuh dan mudah patah. Faktor risikonya biasanya akibat kerapuhan tulang, defisiensi vitamin D, gaya hidup sedentari, fraktur sebelumnya, dan penggunaan obat yang mempengaruhi kepadatan tulang. Tujuan dari intervensi ini adalah pasien tetap aman dan bebas dari cedera, serta menunjukkan perilaku pencegahan jatuh dan fraktur. Intervensi keperawatan dapat berupa mengkaji faktor risiko individu seperti lingkungan, riwayat jatuh, dan hasil bone mineral density tadi untuk mengidentifikasi area risiko tinggi dan membuat intervensi pencegahan. Ajarkan penggunaan alat bantu seperti tongkat, walker, atau kursi mandi untuk menurunkan risiko jatuh selama mobilisasi dan aktivitas harian. Perbaiki keamanan lingkungan rumah dengan menganjurkan penggunaan pencahayaan yang baik, pemasangan pegangan di kamar mandi, hindari karpet kecil atau kabel berserakan. Kolaborasi dalam pemberian obat seperti biosfosfonat dan denosumab untuk memperlambat keropos tulang dan menurunkan risiko jatuh atau risiko fraktur. Selanjutnya, perawat dapat merujuk ke terapi okupasi untuk membantu adaptasi alat dan teknik yang aman dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan pasien merupakan komponen penting dalam mencegah komplikasi osteoporosis. Item-item dalam pendidikan pasien ini dapat berupa memberikan informasi tentang pentingnya pemeriksaan bone mineral density secara berkala, kepatuhan konsumsi kalsium dan vitamin D, manfaat latihan fisik yang aman, pencegahan jatuh dan cedera, serta manajemen farmakologis yang tepat waktu dan berkelanjutan.
Jadi teman-teman, osteoporosis adalah kondisi kronis yang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, tetapi dapat dikendalikan melalui pendekatan keperawatan yang komprehensif. Asuhan keperawatan dapat berfokus pada edukasi, pencegahan cedera, peningkatan mobilitas, dan manajemen farmakologis. Peran aktif perawat dalam screening, promosi kesehatan, serta dukungan emosional dan edukatif sangat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dengan osteoporosis. Demikianlah materi kita tentang proses asuhan keperawatan pada pasien osteoporosis. Semoga materi ini menjadi dasar untuk pengembangan keilmuan keperawatan selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat.